Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ada di pendampingan 7, pendampingan individu 7 program pendidikan guru penggerak. Saya sedang ada di SDN Soreang 3 bersama Pak CGP saya yang hebat, yaitu Ibu Widi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya di hari ini maaf agak dipercepat Bu ya. Percepat waktunya karena memang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Di akhir tahun ya. Akhir tahun. Akhir tahun banyak sekali schedule-nya, jadi kita dikondisikan saja. Dan memang di PGP juga ini kita udah mulai ke puncak ya. Betul. Di akhir-akhir nih kemarin setelah pameran kita udah mulai pendampingan ke-7. Dua terakhir. Dua terakhir benar lagi. Menghadapi PI. Amin. Ya, saya kemarin udah kirim ke Ibu ya tentang survei. Ibu sudah mensurvei Ibu ya? Sudah. Survei feedback 360 derajat pada siswa, sekarang guru ya, dan kepala sekolah. Dan pada diri sendiri Bu ya. Gitu ya. Alhamdulillah sudah ini, dan kita akan ada reviewnya Bu ya hari ini. Kemudian seperti biasa review 1 bulan belakang, kemudian review hasil dari kuesioner tadi. Ya, boleh Ibu ceritakan perjalanan 1 bulan ke belakang, kemudian capaiannya, mungkin bukan 10 bulan ya, beberapa minggu kemarin ya. Dari baru kemarin kita ketemu. Ya, K7 itu ya dekat ya. Silakan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rian yang sudah memberikan waktunya yang terus menerus, tidak berhenti-henti, tidak bosan untuk membimbing para CGP, termasuk untuk diri saya secara pribadi, yang mana saya pribadi masih merasa selalu ketinggalan. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan Bapak ternyata saya sudah berada di titik di sini gitu ya, udah mau ke PI 7 berarti sekarang. Berbicara mengenai kegiatan sebelumnya yang mana bisa dikatakan 2 minggu ke belakang, alhamdulillah ternyata sesuatu hal yang sudah direncanakan, diprogramkan, yaitu untuk festival panen hasil belajar, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan kebetulan apa yang ditampilkannya itu karena bertemanya ekoliterasi, dan salah satunya adalah program yang dari kami dari saya di SDN Soreang 3 khususnya, yaitu mengolah sampah plastik menjadi ekobrik, menjadi salah satu program unggulan juga. Jadi mungkin hal itu yang saya rasakan sudah merasa cukup senang sekali seperti itu Pak. Mungkin itu yang, dan sekarang paling pencapaiannya itu ternyata membuat diri sendiri merasa menjadi lebih semangat untuk memperbaiki hal-hal yang sekiranya kemarin kurang maksimal, kedepannya akan terus memaksimalkan sehingga program ini bisa tidak hanya terlaksana untuk kepentingan panen hasil belajar saja, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi budaya positif baik untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk di sekolah SDN Soreang 3. Mungkin itu Pak. Dan keberlanjutannya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Sekarang kita akan ke refleksi perubahan dan pembelajaran yang sudah terapkan selama lebih dari 6 bulan ini Bu ya. Dan tentang refleksi komunitas praktisi. Dan bagaimana proses pembuatan tugas Bu ya? Kemarin tugas aksi nyata yang terakhir di modul 3.3 dan terkait dengan pembuatan artikel dari pengolahan program dampak pada murid. Bagaimana? Alhamdulillah untuk ketika penyusunan aksi nyata yang modul 3.3 itu karena memang sebelumnya bisa dikatakan tidak terlalu banyak kesulitan karena kembali lagi ini berkat bimbingan dari Parian juga. Jadi dari awal ketika mulai loka pertama Parian sudah memberitahukan bahwasanya nanti di loka 7 kita akan ada yang disebut panen hasil karya. Jadi minimal kita harus mempersiapkan satu program apa. Jadi dari awal itu kebetulan di sini kan di SD3 dan berdua saya dan Pak Trisna itu lalu bersama-sama ibaratnya membuat komitmen, ya udah bagaimana kalau kita buat dari awal kita sudah sedikit demi sedikit menyiapkan untuk program ini dan ditambah dengan bimbingan dari materi-materi, dan ternyata
kasarnya mah dari awal sampai akhir itu konsisten gitu, istiqomah gitu. Jadi program itu aja yang terus dibawa. Nah, perubahannya itu merasa apa ya? Dah alhamdulillah untuk di sekolahnya juga dukung gitu, dapat dukungan juga seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada apa dari materi atau apa, semuanya hanya tinggal merangkai, menyusun, melaksanakan, dan ya alhamdulillah beres gitu seperti itu. Konsep Bu ya. Iya. Dalam sebuah refleksi pasti ya, bukan hanya proses tapi perasaan Bu ya, ada feeling ya. Feeling juga hikmahnya Bu ya. Dari motif apa yang Ibu rasakan setelah beres mengerjakan, kemudian hikmahnya apa Bu? Alhamdulillah secara pribadi tentu kalau bercerita dengan feeling sangat senang sekali. Ternyata sesuatu hal yang di luar ekspektasi, ternyata kami pun ternyata bisa melaksanakan, dan yang paling pentingnya itu adalah ternyata kami itu di sini bukan kami yang mengerjakan saja, tapi di sini adalah anak-anak, murid-murid kami yang telah kami berikan pemahaman dan ternyata melaksanakan, dan mereka mampu dan mereka ternyata senang sekali untuk melakukan seperti itu. Jadi hikmahnya itu ketika kita sudah bisa ketika kita memberikan motivasi kepada anak-anak dan anak-anak menerimanya dan mereka semangat, yaitu mereka merasa ternyata mereka itu berguna. Jadi bisa, kalau bahasa Sunda nama geningan di tinu kieu ge bisa jadi sebuah karya. Nah, seperti itu. Jadi kepuasan itu yang mudah-mudahan membuat merasa anak-anak itu bisa gitu, mampu gitu. Jadi yuk jangan patah semangat, yang dari hal yang kecil kita bisa melakukan sesuatu hal yang besar, seperti itu Pak. Dan terakhir kalau direfleksi adalah future ya. Apa rencana ke depan Ibu setelah ini Bu? Rencana ke depan, karena waktu kemarin karena keterbatasan waktu gitu ya, kami hanya bisa, untuk saya secara pribadi baru kelas 1 dan partisipan untuk kelas 5. Ya, ke depannya mudah-mudahan di semester 2 itu ada jadwal khusus untuk kami untuk mendatangi kelas-kelas yang lain, guna untuk merefleksikan apa yang kami sudah dapatkan, direfleksikan ke kelas yang lainnya. Termasuk yang paling dekat itu adalah insya Allah bulan Desember, yaitu saya dengan rekan saya akan melaksanakan IHT kepada guru-guru, yaitu dalam pembelajaran proses ekobrik. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kegiatan. Jadi sebelum saya memberikan kepada para siswa, saya pun akan memberitahukan dulu kepada guru-gurunya, rekan kerja yang lain. Diimbaskan lagi ya? Ya, diimbaskan lagi. Ya, sekarang kita akan refleksi perubahan pembelajaran selama 8 bulan ini Bu ya. Dari di kelas Ibu mungkin ya sekarang ya. Nah, setelah Ibu menjalani proses pendidikan selama 8 bulan ini, perubahan apa yang dari kompetensi Ibu sebagai guru Bu? Perubahannya itu yang pertama tentu ada beberapa mindset yang sedikit demi sedikit jadi merubah sesuatu hal yang sekiranya tadinya saya merasa saya ini harus mengejar. Salah satunya seperti ini misalkan. Waktu itu kan yang dikejar itu kebanyakan ini KKM gitu ya. Anak tuh harus sesuai, dan ternyata ketika dengan saya mengikuti di guru penggerak ini, dengan adanya bahwasanya pembelajaran itu harus berdiferensiasi, terus melihat sesuatu hal itu bukan hanya dari kelebihan, tapi bagaimana cara membuat sebuah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Nah, dari sana saya jadi merasa, terutama kembali lagi kepada saya secara pribadi sebagai pengajar guru kelas 1, yang mana masih banyak siswa-siswa yang masih jauh dari hal-hal yang sebetulnya kalau dihitung dari segi nilai masih jauh di bawah nilai. Tapi saya dari pembelajaran GP ini, saya harus bisa membuat bahasanya si anak ini belum bisa paham, belum mampu baca, tapi bagaimana saya caranya biar dia tetap mendapatkan sebuah kegiatan pembelajaran dengan sesuatu hal yang sekemampunya dia gitu, seperti itu. Contoh seperti hari ini, anak-anak materinya itu satuan tidak baku. Sudah 2 kali saya sudah menyampaikan, masih ada beberapa siswa yang belum mengerti bagaimana cara mengukur dengan depa. Akhirnya alhamdulillah hari ini saya gunakan, saya bawa keluar anak-anak, saya langsung praktekkan, saya langsung membawa mereka untuk langsung membuat dirinya gitu. Jadi hitung oleh dirinya sendiri, karena ternyata mereka bukan mereka ya, orang-orang yang saya
rasa bidik ini belum bisa, ternyata barusan ketika dites di luar mempraktekkan langsung, ternyata mereka mengerti bahwasanya menghitung dengan depak tuh begini, dengan jengkal begini, dengan langkah begini. Ya, jadi sekarang sudah tidak yang dikejar itu bukan KKM-nya misalkan menghitung satuan tidak baku misalkan 70. Ketika anak sudah mengenal saja ini jengkal, ini depak, ini hasta, itu sudah merupakan suatu pencapaian bagi saya untuk saat ini gitu, seperti itu. Lebih bermakna ya, lebih seperti itu. Ketimbang harus ini misalkan menghitung anak tidak bisa, berarti kan nilainya misalkan jadi 0, tapi ketika diulang dan ternyata mereka sudah tahu ini depak, ini hasta, ini jengkal dan dia bisa, ya itu sudah pencapaian lah, seperti itu Pak. Jadi banyak hal yang ibaratnya mah yang penting anak-anak berkesan dulu saja belajarnya, masalah nilai, masalah apa itu nanti menyusul gitu, seperti itu Pak. Yang lagi ada perubahan gitu seperti dan lebih berkesan ya. Iya, seperti Alhamdulillah. Lalu apa saja yang membuat Ibu cukup memuaskan dan apa yang masih Ibu merasa masih menantang Ibu gitu Bu, gimana Bu? Yang merasa kalau berbicara kata puas sepertinya masih jauh ya Pak, karena baru beberapa hal gitu. Ketika memuaskan itu ketika apa yang sudah saya lakukan diapresiasi dengan baik, seperti kemarin oleh para pengawas juga setidaknya, walaupun secara pribadi saya juga masih ngerasa masih jauh dari sempurna, tetapi ketika mendapatkan apresiasi ya wajar langsung ngerasa alhamdulillah ternyata apa yang dilaksanakan gitu, seperti itu. Terus ketika waktu festival hasil belajar ternyata banyak masukan-masukan yang positif dan apresiasi yang membuat kami juga jadi nambah semangat. Ternyata di luar sana juga hal ini menjadi sesuatu hal yang membahagiakan, seperti itu. Adapun sesuatu hal yang saya belum puas atau merasa menantang itu adalah yaitu ingin bagaimana caranya mengajak rekan guru yang lain gitu ya untuk nah itu sepatunya jadi nah itu terkadang ya seperti ini Pak, ya ini jadi bukan jadi sini tadi pagi saya ajak anak-anak untuk belajar di luar memakai playmat gitu ya, karena berpikir anak-anak kan hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu jadi saya merasa belajar, anak-anak merasa kenapa kita nggak belajar di kelas. Nah jadi saya harus bisa memberikan penjelasan kalau belajar itu tidak semuanya harus di kelas. Ini kita lagi kita belajar barusan kalian menghitung langkah kelas gitu, menghitung ini panjang tiang, panjang ini itu juga belajar. Terus barusan kalian berjemur itu kan coba ibu tanya ini vitamin apa, ini tuh bertanya. Nah seperti itu. Dan di sebelah itu ada sekolah lain gitu ya. Semua pada bertanya, pada ngelihat, jadi terkesan aduh kadang apa yang kita lakukan itu dianggap serba mati itu nanti Bu Widi pengujian di sana seperti itu, tapi ya hal itu malah jadi menantang. Ya sudahlah, yang penting saya melakukan ini bukan arti katanya ingin dipuji oleh orang lain atau ingin menjadi trademark atau ingin menjadi sesuatu hal yang berbeda atau apa, tapi di sini saya ingin melakukan sesuatu hal yang lebih berkesan buat anak-anak, memberikan pengalaman memori gitu, bahwasanya belajar itu nggak hanya di kelas saja. Ternyata Bu Widi kemarin jadi barusan masuk ke kelas itu hanya pas untuk evaluasi dan pulang. Jadi dari pagi mencoba seperti. Nah barusan juga pada ngelihat, pada bertanya, naonan ning di dia pengen keluar. Ya kalau misalkan alasan, ya kami kan tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap seperti itu. Jadi ya sudahlah. Itu hal yang menantang tuh, menghadapi komentar-komentar dari pihak luar ketika ada sesuatu hal sikap kita yang berbeda dengan biasanya. Seperti itu. Semangat ya. Jadi ya udahlah, yang penting anak-anak happy belajar. Mereka pulang ke rumah punya memori, mah hari ini seneng loh ternyata belajarnya sama Budi di luar. Nah itu udah bisa. Tadi kakak menghitung panjang tembok sekolah, menghitung ini. Nah itu kan mereka punya pengalaman yang nggak mungkin dilupakan gitu ya. Itu dia luar biasa nih. Berdampak pada murid sekarang ini ya. Alhamdulillah, pengalaman luar biasa nih. Bu, setelah Ibu sendiri seperti yang kita dikomunikasikan sebelumnya, bahwasanya kita akan menerapkan komunitas praktisi Bu ya. Iya, betul. Bapak Ibu kan, Ibu sudah membuat komunitas praktisi di sekolah. Tadi udah ngobrolin tadi tentang ADIHT ya Bu ya. Iya, betul.
Dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran Ibu dan sekolah? Alhamdulillah dengan setelah berkomunikasi kepada kepala sekolah bahwasanya kita akan membangun kembali komunitas sekolah, walaupun misalkan sekupnya baru di tingkat sekolah saja, karena kan di tingkat sekolah juga menggabungkan beberapa kepala juga tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Jadi akhirnya setelah di ACC untuk melakukan IHT, dan alhamdulillah untuk respon dari pihak dari rekan guru cukup baik dan antusias. Salah satunya mereka juga sering dan malah berbalik bertanya kepada saya, "Neng iraha atuh bade diajar diajar gitu. Neng iraha atuh cenah ieu nanti ibu hoyong diajarkeun." Nah, seperti itu. Jadi karena saya ngelihat salah satu keinginan mereka keinginan mereka itu besar, dan itu saya anggap menjadi sebuah aset. Nah, akhirnya hal itu ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik gitu, seperti itu. Alhamdulillah ada perubahan yang menyenangkan ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, rencana tadi Bu dari Mas Praktisi ini setelah program selesai, setelah IHT Bu? Setelah IHT akan jadi ada ini Pak, berharapnya itu setiap minimal ya ada kegiatan rutinan gitu untuk intern sesama guru, karena pertimbangannya itu kan kalau kemarin-kemarin misalkan Neng cenah misalkan kumaha ieu Kang narasumber, nggak usah Bu, nggak usah, karena kan kita akan memanfaatkan narasumber yang ada. Contoh misalkan kan di sini ada Pak Trisna, ada Pak Dasum misalkan, yang bisa misalkan mengajarkan rekan guru yang lainnya, salah satunya misalkan untuk baik dalam segi pemahaman program pembelajaran, atau misalkan kegiatan yang lain, atau misalkan materi-materi yang lain. Jadi betul-betul memanfaatkan apa yang ada di sekolah untuk mengembangkan komunitas praktisi itu. Itu Pak. Nah, terakhir untuk penerapan komunitas praktisi ini, dukungan apa yang Ibu harapkan? Dukungannya tentu secara material pasti. Kalau misalkan dari sekolah setelah mendapatkan ACC tentunya berharap program-program yang atau kegiatan-kegiatan itu adalah dimasukkan ke dalam RKKS sekolah, yang mana jadi berharap ada ada ruang khusus untuk kami, walaupun sebetulnya memang pihak sekolah pun ada, tapi ini saya lebih berharap, kemarin juga baru bilang ke bendahara gitu ya, tolong dana untuk IHT tolong segera dicairkan, agar saya dengan Pak Tisna segera melaksanakan. Nah, gitu, seperti itu realnya sih seperti itu sih Pak, dukungannya, karena ketika ada keinginan, ketika ada planning, tapi misalkan kurang dukungan secara material, itu tetap kurang finansial kurang tidak terlaksana. Karena ketika ada keinginan mereka guru-guru pada mau, tapi kan kita juga harus bisa memberikan sesuatu hal seperti itu. Jadi berharap seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi praktisinya sudah mulai dirintis, kemudian sudah mulai program kerjanya sudah mulai. Sekarang kita diskusi rencana belajar mandiri Bu ya, setelah program ini selesai dari ini, dan nanti evaluasi ke depannya dari LTL Ibu ya. Setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi? Kompetensi yang tadi yang apa misalkan, kalau yang untuk yang ke sekolah. Nah, kalau yang sekolah memang saya tetap sih konsistennya masih ke arah sana Pak, lebih kepada ingin membangkitkan atau misalkan menjalin komunikasi yang searah dengan sesama rekan guru dan kepala sekolah, yang mana semua guru itu mempunyai visi yang sama, karena ternyata bukan hal yang besar-besar untuk agar menyamakan visi saja. Terkadang misalkan kayak gini, ada guru misalkan ada perubahan kayak gini, masih ada yang mencolek, ada yang masih gini. Nah, makanya dari situ ingin mengembangkan itu adalah kita akan membangun sebuah bentuk komunitas di dalam sekolah agar semuanya tuh kompak gitu. Karena kalau misalkan sudah kompak dan sudah mau mengikuti misalkan dalam satu arahan, misalkan
otomatis segala program pun akan terlaksana dengan baik. Tapi beda dengan ketika ada buat program yang bagus atau apa, tapi ada orang misalkan yang malinceng gitu Pak, sabodo tinggal horeang nanaonan kieu pujian pisan tah. Sudah semua akan ibaratnya akan runtuh lah seperti itu. Jadi lebih kepada tetap kepemimpinan desainnya itu adalah membangun sebuah komunitas untuk yang dapat mengembangkan diri sendiri dan orang lain, yang mana ketika sesuatu hal yang sudah dikembangkan itu baik akan berdampak nilainya tuh positif baik untuk dirinya. Nanti kalau udah positif, udah ngena ke dirinya itu kan otomatis ketika ngajar di siswanya juga nggak akan ada masalah. Seperti itu mungkin Pak. Saya mau diulang Ibu ya. Kemudian tensi yang tadi Ibu harapkan itu mengapa dianggap oleh Ibu esensial, dan indikator pencapaiannya apa Bu? Kenapa disebut esensial ya, karena satu lagi salah satunya misalkan pengembangan dalam misalkan mengenalkan si guru-guru itu untuk bisa IT misalkan seperti itu di sini. Kenapa esensial? Karena sekarang itu ya maklumlah di SD Serang 3 itu masih banyak, bisa dikatakan yang bisa IT itu hanya beberapa saja. Tapi sedangkan kepentingan untuk kependidikan itu kita tidak bisa lepas dari kata iya mah senior keur antepkeun, nggak bisa. Tapi badai senior, badai junior tetap. Nah otomatis hal itulah yang menjadikan sesuatu hal yang ini harus penting gitu. Jadi teninggal ibu badai neng ibu mah 3 tahun lagi badai 3 tahun lagi badai pensiun ibu, walaupun ibu tetap 3 tahun lagi pensiun, tetap sistem ini harus diikuti oleh ibu. Nah dengan kata lain, dengan itulah makanya saya secara pribadi ingin lebih mengajarkan di dalam nanti salah satunya di dalam komunitas praktisi sekolah itu salah satunya itu adalah itu. Jadi berharap guru SDN Soreang 3 itu minimal sudah bisa lebih baik lagi dalam hal pembelajaran atau pengenalan mengenai IT seperti itu Pak. Sekarang ke potensi Bu ya, potensi atau aset atau sumber daya internal, eksternal yang sudah Ibu petakan untuk pengembangan potensi tersebut apa Bu? Ya ini mengembangkan aset yang ada, termasuk rekan-rekan saya yang sudah mahir dalam IT. Di sini kan itu sebagai salah satu aset yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita ingin mengetahui, untuk saya secara pribadi pun masih jauh ibaratnya masih banyak hal yang belum mengetahui, dan dari sana saya belajar kepada rekan saya gitu. Nah, jadi saya pikir ini di sekolah ini tuh udah banyak yang bisa, gitu. Ada yang udah bisa ini, ada yang bisa ini. Ya udah kita kembangkan, kita ibaratnya kembangkan kemampuan aset SDN Serang 3 untuk melengkapi sesuatu hal yang kurang. Nah, jadi seperti itu. Jadi baru itu yang keduanya, selain pengajuan kepada kepala sekolah untuk tiap tahun ditambah lagi seperti komputer atau IT seperti itu. Mungkin itu yang baru dikembangkan dan dia gitu. Untuk kendala Bu ya, saya akan nanya kendala Ibu untuk rencana pengembangan potensi tersebut dan solusinya bagaimana? Kendalanya itu yaitu Pak, jadi masih ada yang misalkan ada sebagian rekan guru yang masih ada yang enggan gitu, jadi kurang pede, kurang respect ya, kurang respect gitu. Jadi aku neng we, masih ada kata itu, sok aku neng sok neng sok sabarahaeun. Nah, padahal sebetulnya bukan itu yang saya harapkan gitu. Saya ingin berharap kalimat itu diganti neng ibu yang diajar sih neng, gitu. Nah itu ada sebetulnya udah ada beberapa. Jadi kalau misalkan dihitung dari segi persentasi masih 50-50. Jadi sudah ada mulai beberapa, dan saya secara pribadi pun sekarang sudah mulai belajar misalkan neng panggilkan sekarang lebih kepada yuk sok belajar. Nah seperti itu, sok buka misalkan teh abi hoyong pangan nambahkeun ieu sok buka laptop, nah sok tak ieu nah sok cobain sendiri. Nah jadi sekarang sudah mulai ibaratnya seperti itu gitu. Dan mungkin itu sih kendalanya masih ada saja yang merasa itu cara membangunnya tuh mahal gitu. Terkadang berpikir gitu, ya kan
belum tentu misalkan. Jadi suka ada kumahanya namun tak aya Sineng Widi, kumahanya mun tak aya Patrisna gitu. Makanya saya berpikir, yuk makanya mumpung Abi aya di dia, mumpung Patrisna aya di dia, yuk belajar. Nah seperti itu. Jadi saya manfaatkan untuk seperti itu. Rineng mereka, ya Bu bisa saja saya nggak ada atau apa, jadi Ibu kedah tiasa gitu, seperti itu. Seperti itu Pak. Bagaimana cara mengatasi dan strategi kedepannya? Ya strategi kedepannya itu adalah dengan terus saja ikutnya mengajak untuk latihan gitu. Jadi misalkan contoh, Bu kami abdi aya, Ibu kedah tiasa, kieu we Bu carana, seperti itu. Atau terkadang misalkan kalau dulu kan membuat ngolah nilai aja ngelihat di laptop, wah bingung. Sekarang saya sudah buat formatnya, Ibu tolong Ibu isi ini caranya gini. Dan sekarang sudah mulai tahap neng kayak rapot, Ibu udah diajaran, Ibu kayak gitu ngolah sendiri seperti itu. Jadi ya minimal lah kalau misalkan dulu ada 3 guru gitu ya yang nitip bikin rapot misalkan, sekarang sudah tinggal 1 orang lagi gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan berarti kan secara tidak langsung tindakan yang sudah sekarang saya lakukan itu ibaratnya membuat mereka merasa percaya diri bahwasanya mereka juga bisa gitu. Alhamdulillah Bu ya, saya sangat mengapresiasi sekali dan apa yang Ibu sudah kerjakan ya. Amin. Praktik baiknya. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Saya terus memotivasi Ibu dan para CGP untuk senantiasa istiqomah ya. Amin. Karena memang ini bukan akhir tapi di awal. Betul. Perjuangan kita di PGP ini ya. Nanti Ibu C-nya hilang, PGP amanah mungkin banyak ada. Ya gitu. Terkadang suka berpikir, ya juga ya kan nggak selamanya saya harus ada di sini ya. Udah jelas-jelas seperti Patrisna kan udah tinggal menghitung waktu, kalau sudah turun SK udah tinggal pergi kan. Berpikir saya juga merasa tertantangnya apa? Saya juga sekarang Pak, saya ini gimana nih? Tapi kan nanti juga saya juga merasa kehilangan kalau Bapak nggak ada. Saya juga bertanya kepada siapa. Jadi berarti saya harus bisa. Saya harus apa yang belum saya tahu, yang saat ini sering bertanya, berarti saya harus tahu. Nah, sama halnya dengan guru-guru yang lain. Seperti itu Pak. Luar biasa ya. Gitu. Nah, itu saja Bu yang dapat kita obrolkan. Saya start dulu sekali ke program-program Ibu, mudah-mudahan terus dilanjutkan. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.